Sebelum gue lanjut, mungkin gue mau disclaimer dulu bahwa sebenarnya gue bukan tipe orang yang suka praktekin apa yang gue baca. Gue tipe orang yang sangat introvert. Kalau lu mau tahu MBTI gue, mungkin bisa ditebak di kolom komentar. Tapi kalau soal introvert extrovert, introvert gue sekitar 80%-an. Jadi sangat introvert. Dan kondisinya sebagai anak introvert, gue sangat suka untuk menikmati masa-masa berhayal dengan apa yang gue baca. Dan ya nikmatin aja momen-momen dimana gue berhayal, gue jadi pemimpin, gue punya perusahaan, gue ke negara ini, gue ke negara itu, gue bawa keluarga gue jalan-jalan dan sebagainya. Selalu menyenangkan ketika berhayal dan punya dunia sendiri, dan itu kebantu banget ketika lu baca buku. Karena buku tuh kayak punya magicnya sendiri, membuat lu jadi tiba-tiba punya dunia lu sendiri. Nah, tapi pada akhirnya gue mengakui ada 3 alasan kenapa baca itu nggak pernah cukup. Dan kenapa setelah lu suka baca, next step-nya lu harus implementasiin suka nggak suka. Alasan pertama adalah karena buku itu sejatinya hanya alat. Dan pada akhirnya yang bisa bikin buku ini powerful adalah visi dan intuisi lu yang lu bangun berdasarkan pengalaman. Gue yakin lu pasti pernah ketemu dengan orang dewasa, entah itu keluarga, guru, dosen, atau siapapun, yang lu kesel dengernya karena yang diomongin tuh terlalu ideal, too good to be true, atau ya too good to be practice gitu. Misalkan semua orang bilang jangan melawan perintah orang tua. Orang tua kalau ngomong harus diturutin. Misalkan. Semua orang ngomong gitu. Ya niat idealnya sih ya kalau bisa sih kita juga pengennya gitu. Tapi dengan pertumbuhan zaman, dengan perubahan kondisi kerjaan, perubahan kondisi apapun teknologi dan sebagainya, dan yang kondisi bahwa orang tua kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, kita nggak bisa menjamin sebenarnya 100% bahwa apa yang disampaikan orang tua adalah selalu hal yang terbaik bagi kita. So, kondisinya sebenarnya yang disampaikan orang tua itu harus kita respect, harus kita pertimbangkan, tapi eventually decisions are ours, gitu kan. Atau mungkin ada guru-guru atau dosen-dosen yang bilang, catat pelajarannya, atau jelasin teori tentang manajemen orang, manajemen proyek, tentang bisnis segala macam. Tapi lu tahu bagi yang suka organisasi atau pernah bikin bisnis, it's not that easy. Lu nggak bisa cuma ngitung-ngitung modal, ngitung-ngitung profit, menganalisis customer segala macam, terus tiba-tiba bisnis lu eventually pasti sukses. There are always that X factors yang bikin bisnis atau project apapun itu nggak sukses, padahal teori sih udah bener, udah jalan semua. Atau buat teman-teman yang engineering ataupun science, kalian yang sering nge-lab pasti tahu di lab itu banyak banget misterinya. Tiba-tiba alatnya rusak, tiba-tiba reagennya atau apapun yang direaksikan, it just doesn't work. Padahal kalau dihitung-hitung di atas kertas tuh ya, kalau lu campur ini dengan ini jadinya ini, tapi nggak selalu. Kadang-kadang ada masalah di suhunya, kadang-kadang ada kontaminasi, kadang-kadang ya something happens aja along the way gitu. Ada banyak hal yang nggak terprediksi dan yang bikin teori atau alat itu jadi nggak berguna. Kadang-kadang yang bikin, atau seringkali yang bikin buku itu berguna adalah kalau lu punya visi untuk cara menggunakannya. Bagi gue pribadi, gue punya tools tersebut dalam bentuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue termasuk salah satu bahasa Inggris yang cukup oke lah. Gitu. Gue nggak akan praktekin di sini karena nggak terlalu relevan juga. Tapi intinya itu membantu gue unggul dari teman-teman gue. Nah, itu relevan lah untuk lu tahu grammar, tahu vocab, bisa nulis, bisa dengerin. Itu kayak skill-skill dasar yang bisa lu pelajarin mungkin sampai SMA. Dan kalau lu bisa itu cukup. Tapi ketika lu kuliah dan bahkan kerja, bisa bahasa Inggris doang nggak cukup. Lu harus bisa nyaman menggunakannya dan lu harus tahu kapan pakai bahasa Inggris ini untuk kondisi resmi, nggak resmi, segala macam. Gua punya visi itu ketika punya tools bahasa Inggris ini dalam bentuk gua pengen jadi public speaker. Makanya dari semester 1 sampai kurang lebih semester 4, dalam 2 tahun pertama gue kuliah, gua memutuskan untuk join kegiatan-kegiatan yang basicnya berbicara dalam bahasa Inggris. Ada debat, ada sidang PBB, simulasi sidang PBB atau Model United Nations, dan lainnya. Dan dari situ, bahasa Inggris gue berkembang hingga ya ada dalam beberapa kasus gue bisa present atau mempresentasikan proyek gue, hasil riset gue, ataupun hal-hal yang gue kerjakan lainnya kepada halayak resmi maupun secara casual, itu tanpa perlu banyak latihan lagi, karena pada akhirnya gue udah kelatih. Nah, yang mau gue sampaikan teman-teman adalah apapun yang lu pelajarin dari buku tentang manajemen waktu, manajemen prioritas, manajemen orang, atau pentingnya disiplin, pentingnya
punya habit dan sebagainya, buku-buku self help gitulah ya, atau buku-buku biografi, itu semua hanya akan jadi kisah, hanya akan jadi pengetahuan. Kalau lu nggak punya visi untuk apa sih gue pelajarin ilmu ini. Bagi lu misalkan yang punya bisnis, dan gue juga lagi jalanin bisnis, kita semua pasti tahu lah yang udah jalanin bahwa bisnis itu belajarnya 90% kayak di lapangan gitu. cara lu bangun partnership, cara lu bangun network, cara lu bikin orang mau beli, cara lu pahamin kebutuhan customer, cara lu compete dengan orang dan sebagainya, itu kalau dipelajarin di course kayak selalu ada jawabannya deh gitu. Misalkan kemarin gue ambil course di Harvard Business School, ya semua jawabannya ada gitu. Cara managing people gini, cara managing competitiveness product gini, cara managing marketing gini. Tapi eventually dari semua yang dipelajarin, esensinya di akhir kesimpulan dari course tersebut adalah pada akhirnya ambil yang lu perlu dan praktekin dulu aja. Karena semua ilmu ini nggak akan matter kalau lu nggak praktekin. Ilmu sekelas Harvard yang ya udah dipelajarin sama orang-orang yang levelnya pasti selevel pebisnis Amerika juga. Bahkan mereka pun mengakui bahwa lu belajar aja nggak cukup dengan kualitas ilmu dan pengajar yang seperti itu. Apalagi kita kuliah di Indonesia yang mungkin belum sebagus itu. Jadi yang mau gue sampaikan sih untuk yang bagian pertama, jangan pernah lu berhenti baca atau lu nyalahin guru yang ngajarin lu atau siapapun yang ngajarin simply karena ilmunya lu rasa nggak relevan. Kadang-kadang yang salah adalah kita yang nggak mau praktekin dan bikin ilmu itu jadi sesuatu yang punya manfaat. Dan kita nggak mau simply karena kita nggak tahu dari awal kenapa sih kita belajar ini. Nah, gua nggak memaksa semua orang untuk langsung tahu kenapa lu belajar hal-hal yang lu lagi lakuin sekarang. Gua setuju sama kata Steve Jobs yang bilang bahwa sometimes you just need to connect the dots. Lu jalanin banyak hal, dan lu nanti lihat ke belakang, lu baru ngerti kenapa. Tapi dalam konteks baca buku secara spesifik, menurut gue, apapun buku yang lu beli, atau apapun bidang yang pengen lu pelajarin dari buku, saran gue lo harus tahu apa yang pengen lu ambil, dan dalam bentuk kegiatan seperti apa lu pengen implement. Itu jangan sampai self-help hanya bikin lu overwhelmed dengan informasi, tapi besoknya lu lupa dan selesai. Gitu. Ilmu nggak akan membekas dan nggak akan bikin lu lebih baik anyway kalau lu nggak ngerti untuk apa ilmu itu dipakai. Alasan kedua adalah karena di kehidupan yang berperan itu otot-otot mental. Dan pengetahuan, ilmu, hard skills atau apapun itu pada akhirnya akan terus bertumbuh. Gue nggak akan mau bawa contoh klise yang kayak IT, AI, machine learning, atau perkembangan big data dan semua terms yang gue rasa kalian semua pernah dengar juga gitu. Terutama mungkin anak-anak yang berkaitan dengan engineering maupun IT. Karena gue anak engineering, jadi gue udah mulai enak dengerin sebenarnya orang-orang ngebahas AI, ada robot yang akan take over atau mengalahkan manusia dan sebagainya gitu. Kayak bukan, gue nggak mau ke arah sana. Tapi yang mau gue sampaikan adalah pengetahuan itu pasti berubah. Pengetahuan atau ilmu, metode itu pasti berubah. Karena nggak mungkin nggak berubah. Kita yang dulu bayar pakai uang cash, sekarang sangat-sangat tidak di-encourage untuk membayar dengan cash, karena bahkan warung-warung aja udah punya QRIS sekarang. Atau sekarang udah banyak banget ada mobile app yang bisa bikin kita punya manajer keuangan pribadi gitu ya, seakan-akan. Yang ngitungin budget kita, yang ngingetin kita kalau kita over the cap, terus ngasih tahu budget yang ideal dan segala macam. Bahkan mungkin kalau lu pengguna telemedicine, karena gue datang dari bidang kesehatan ya, sekarang ke rumah sakit itu bisa literally lu ke HP, dan di HP itu udah ada rumah sakit. Semua elemen-elemen penting dari rumah sakit, mungkin kecuali tindakan-tindakan yang butuh offline ya, seperti operasi atau terapi apapun, tapi mayoritas yang bisa lu lakuin tanpa datang ya udah ada sekarang di HP. Kondisinya ilmu dan pengetahuan pasti berubah, tapi ketika kita nggak punya mental fortitude untuk pakai atau ubah ilmu tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat, gue rasa hanya akan jadi omong kosong. Gue pribadi adalah mahasiswa berprestasi di Teknik Biomedis ITB 2021. Bagi mungkin teman-teman yang nggak tahu, mahasiswa berprestasi itu setara dengan mungkin mahasiswa terbaik lah di seangkatannya di jurusan tersebut. Mungkin bagi sebagian orang, ini pencapaian yang keren. Bagi gue sih nggak terlalu sekarang. Dulu sih ya keren, tapi sekarang ya kayak ya udahlah, itu gelar doang. Hanya mau gue sampaikan kepada kalian adalah, dalam 3 tahun gue memang berambisi mendapat gelar tersebut, gue menyadari bahwa kelebihan gue dari teman-teman gue
Satu-satunya adalah karena gue emang pengen dapat gelarnya dan teman-teman gue nggak pengen. Karena kalau dihitung-hitung bakat, gue ini kalkulus gue nggak pintar, atau matematika ya, bahasa lebih sederhananya. 2 kali dapat C. Fisika juga nggak terlalu pintar, ngoding apalagi ya seringnya dibantuin temen lah, gitu. Memimpin orang juga nggak terlalu pintar, mungkin lu bisa lihat sedikit bahwa ya gue pintar ngomong, tapi ya gue introvert banget, dan gue sangat prefer untuk tidak berkomunikasi dengan orang kalau bisa. Kalau bisa gue hidup di gua deh, atau kayak di ujung tebing gitu, di mana gue hidup sendiri. So, gue punya banyak kekurangan sebenarnya, dan itu secara hitung-hitungan sih harusnya gue nggak bisa jadi mahasiswa berprestasi. Apalagi di tahun pertama, gue bahkan hampir kehilangan beasiswa karena nilai gue nggak cukup. Tapi singkat cerita, gue mengkompensasi kekurangan gue di segi nilai akademik dengan gue banyak lomba, banyak aktivitas, banyak organisasi, dan gue berani ambil resiko untuk nilai gue turun sedikit untuk dapetin lebih banyak portofolio yang ternyata berperan penting dalam gue akhirnya bisa dapat gelar mahasiswa berprestasi. Dan dalam semua prestasi tersebut, kebanyakan gue hustle aja. Gue ikut lomba hackathon pertama gue. Mungkin teman-teman yang belum tahu, hackathon itu kayak lomba berbasis IT, di mana kita bikin solusi itu berbasisnya aplikasi, website, atau ya pokoknya solusi-solusi yang berbasis software. Gue, yang seperti tadi gue ceritain, gue nggak bisa ngoding. Dan gue punya tim 2 orang yang sama-sama ngodingnya terlalu jago. Kita pertama kali hackathon semuanya, dan kita langsung kompetisi di tingkat Asia Tenggara, berkompetisi dengan anak-anak NTU Singapura, Nanyang, univ-univ Malaysia yang bagus-bagus, ada juga dari Myanmar, ada dari Filipina, Thailand, dan sebagainya. Dan mereka udah pernah hackathon juga sebelumnya. Jadi kondisinya mereka udah univnya menang, negaranya mungkin menang juga, dan mereka udah punya pengalaman. Ketika itu topiknya adalah bantu orang-orang yang terdampak COVID. Dan kondisinya kita pilih aja mau bantu siapa dari berbagai stakeholder yang terdampak oleh COVID. Solusi mereka tuh keren banget. Semua yang lomba atau berkompetisi sama kita tuh keren-keren solusi. Ada yang bikin kayak algoritma untuk deteksi COVID dengan batuk. Jadi kayak suara batuk lo tuh kalau direkam, itu si software bisa ngedeteksi lo tuh COVID atau enggak. Bayangin kita semua punya app kayak gitu, kayak ngeri banget ya. Lo bisa literally pegang pakai HP lo, nge-record suara orang kemana-mana. Terus ketika ada orang yang batuk, lo tinggal deketin mikrofonnya, lo lihat software, terus tiba-tiba, ini orang COVID. Langsung kabur. Atau ada solusi lain, ada kayak robot otomatis, dia nganterin makanan buat orang yang home quarantine atau karantina di rumah. Jadi mereka karantina di rumah kan biasanya mereka mesen dari ride hailing app gitu ya, mesen makanan diantar. Jadi robotnya ambil makanan ke depan pintu, terus otomatis jalan ke kamar dari si penderita COVID tanpa perlu dikontrol pakai remote apapun, kayak jalan aja otomatis. Atau ada lagi yang bikin macam-macam sih, ada yang bikin robot, literally robot, itu ada tangannya dan segala macam, dan banyak banget lah teknologi-teknologinya. Kelompok gua saat itu bikin lampu tidur yang bisa ganti warna. Dan udah gitu doang. Kayak gue punya 3 lampu kecil dibundel jadi satu, diikat, terus yang nyala akan lampu biru kalau malam, lampu putih kalau siang atau pagi, dan lampu agak merah-merah kalau lo lagi menuju tidur. Jadi kalau lu sebelum tidur agak merah, ketika lu tidur biru, terus ketika lu bangun putih. Jadi basically itu cuma kayak alarm, membantu lu supaya lebih nyenyak tidur dan supaya lu lebih cepat bangun. Gitu. Karena putih kan kayak matahari gitu, analoginya. Yang menarik adalah akhirnya solusi gue juara 2, padahal gue cuma gonta-ganti warna lampu pakai codingan yang mungkin nggak nyampe 30 baris, dibanding teman-teman lain yang ya tadi udah bisa bikin algoritma mungkin ribuan baris itu ya, yang kayak lu dengerin batuk bisa tahu COVID apa enggak. Gila, solusi kayak gitu bisa kalah sama solusi kayak gue. Gue nggak ngerti sih sampai sekarang. Nah, tapi yang gue pahamin ya dari kondisi itu, kenapa kita menang, salah satunya adalah karena kita bisa menjelaskan dengan jelas, kita bisa menjelaskan dengan lengkap lah. Kenapa tidur yang benar itu bisa bikin hidup lu jauh lebih baik. Kita jelasin kalau lu tidur lebih benar, lu lebih nggak gampang kena COVID. Kalau lu tidur lebih benar, lu nggak gampang frustrate. Dan kondisinya kan ketika COVID awal-awal kan orang tuh mudah marah-marah. Kayak hidup kan serba terbatas ya, jadi orang kesel. Nah, tidur yang benar membuat lu lebih tahan terhadap kekesalan dalam kehidupan sehari-hari. Lu less emotional, lu lebih tahan juga untuk nggak sakit selain COVID dan lain-lain.
Nah, solusi kita simple, tapi implikasi dari solusi tersebut tuh banyak dan luas, sampai bikin jurinya menyadari bahwa solusi-solusi lain ya solusi nggak menyelesaikan masalah yang sebenarnya gitu. Misalkan nih, ada robot yang nganterin makanan gitu dari depan pintu ke kamar si orangnya. Meskipun canggih, tapi kondisinya orang tersebut kan bisa aja tinggal ke depan pakai masker, ambil makanannya, selesai. Dan itu yang terjadi kan. Atau tadi, ada algoritma yang bikin orang bisa tahu COVID atau enggak. Masalahnya kan di Indonesia juga sempat ada teknologi seperti itu dan ternyata nggak bisa dipercaya orang. Artinya teknologi-teknologi yang canggih ini kadang-kadang terlihat keren, tapi sebenarnya nggak benar-benar bisa menyelesaikan solusi sesuai dengan kebutuhan yang punya masalah. Sementara ya, kita, kelompok gue yang ngasih solusi yang clear. Ada orang susah tidur atau susah manajemen waktunya karena kondisi dia kerja dan tidur di tempat yang sama, di kamar-kamar juga. Karena saat itu lagi semuanya harus social distancing, harus tinggal di rumah aja. Ya, supaya lu ngerasain bedanya di kantor dan di kamar, meskipun satu ruangan yang sama secara fisik, ya udah, pas siang kita pakai cahaya matahari, pas menjelang malam tiba-tiba kamar lu jadi biru, seakan-akan lu di dimensi yang berbeda, terus tiba-tiba lu jadi ngantuk aja. Dan dari lu ngantuk, akhirnya tidur lu bener, dan hidup lu akan jadi lebih baik. Yang mau gue sampaikan adalah, ketika itu terjadi dan kita juara 2 tingkat Asia Tenggara di hackathon pertama kami, itu ya murni mental fortitude aja, kayak nge-push aja, karena udah kalah semua gitu, kalah pengalaman, kalah skill, kalah alma mater, tapi menang-menang juga. Yang mau gue share adalah teman-teman, apapun yang lagi lu pelajarin, bidang yang lagi lu dalamin, buku yang lu baca, jangan sampai itu ngedistract lu dari hal yang terpenting, yaitu lu praktekin supaya lu ngelatih otot mental lu dan lu bener-bener bisa jadi orang yang sukses sesuai dengan lu pengen. Jangan sampai pengetahuan itu membuat lu puas untuk punya pengetahuan tersebut tanpa lu pernah ngecek apakah sebenarnya gue sepintar itu. Karena mudah banget untuk kita melakukan confirmation bias, merasa bahwa gue pintar, dan mungkin di lingkungan teman-teman dekat lu melihat emang lu pintar, jadi lu nggak punya dorongan untuk ngebuktiin ke dunia luar bahwa lu beneran pintar atau enggak. Tapi dari pengalaman gue, penting banget untuk lu buktiin ke dunia luar. Selain lu bisa buktiin, lu juga ngelatih otot-otot mental lu, sehingga itu ilmu tuh bisa dipakai. Karena kalau otot mentalnya nggak kuat, tiba-tiba ketika capek, ketika mulai bosen terus nyerah, ya udah ilmunya nggak kepake nih. Si alatnya nggak kepake karena keburu nyerah atau keburu capek atau keburu ngeliat kompetisi kayak sulit, ya udahlah gitu. Jadi nggak kepake nih sesuai dengan potensi optimalnya. Alasan ketiga, dan menurut gue ini paling penting, adalah nggak bisa dipungkiri, lu mau baca berapa banyak buku pun, kalau lu nggak pernah praktekin, nggak akan ada orang yang benar-benar dengerin lu. Dan kalau lu beneran pengen sukses dalam apapun yang lu kerjain, gue percaya salah satu indikator yang paling universal, maksudnya ya ini standar kesuksesan yang paling umum menurut gue, adalah ketika lu ngomong dan orang willing to listen, nggak cuma dengerin karena harus. Dan salah satu cara untuk bikin orang mau dengerin kita adalah ketika kita sharing berdasarkan pengalaman kita. Buat teman-teman yang ngikutin Mbak Najwa Shihab sebagai contoh, beliau adalah anak dari Abi Quraish Shihab, salah satu ya tokoh Muslim yang sangat dihormati di Indonesia. Bisa aja sebenarnya Mbak Najwa membangun karir dengan jadi motivator gitu, cerita soal kebaikan Abi Quraish Shihab dan kebaikan-kebaikan atau ilmu-ilmu yang beliau sudah pelajarin bertahun-tahun tentang keislaman. Tapi kita nggak akan pernah melihat Mbak Najwa sama seperti Najwa yang sekarang kalau beliau berhenti diceritain hidupnya orang. Sekarang kita bisa respect beliau karena beliau bisa cerita dari pengalamannya sendiri, jadi jurnalis di lapangan dulu, gimana dulu kerja di media massa, sampai bangun media sendiri. Dan ketika cerita dari pengalaman kita sendiri, seringkali apinya, intensinya, powernya itu beda banget. Dan nggak bisa dibohongin, itu pasti terjadi. Mau kita faking gitu ya, kayak kita ceritain pengalaman orang seakan-akan itu pengalaman kita sendiri sih, nggak bakal bisa work sih. Gitu. Dan kalau kita mungkin lihat lebih lanjut, pengalaman dari tokoh-tokoh bangsa, mungkin presiden-presiden kita, sebagai contoh, Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega, Gus Dur, Pak Habibie, Pak Soeharto, dan Bung Karno atau Soekarno, semuanya punya pengalamannya masing-masing, dan akan lucu kalau Bu Mega tiap kali pidato atau tiap kali sharing selalu cerita soal
Bung Karno aja tanpa pernah cerita dari pengalamannya beliau. Atau misalkan Pak Jokowi selalu ceritanya Bu Mega aja, tapi nggak pernah cerita pengalamannya beliau sendiri. Kita nggak akan pernah bisa respect orang kalau mereka cuma ngomong tapi nggak dilakuin. Dan itu udah hukum alam, nggak bisa terbantahkan. Gue nggak akan mau panjang lebar soal ini karena ini udah universal truth. Gue nggak mau buktiin panjang lebar. Hanya yang mau gue sampaikan adalah kadang kita tuh tetap ngotot berusaha untuk gue tetap bisa sukses meskipun gue nggak punya cerita gue sendiri. Gitu kayak ya udah, yang gue jual adalah mungkin cerita masa lalu gue, gimana gue bisa di tahap ini dengan cerita masa lalu gue, atau gue ceritain kebaikan misalkan kayak mungkin ada contohnya, mungkin beberapa politisi yang naik ke permukaan karena menceritakan kebaikan ayahnya atau kebaikan orang-orang lain. Teman-teman juga mungkin tahu sebagian besar. Dan ya bisa-bisa aja sih naik itu hanya dengan cerita atau menginspirasi berdasarkan cerita orang lain. Tapi Mary Riana nggak akan jadi Mary Riana yang sekarang kalau Mary Riana hanya ceritain kebaikan atau kisah orang lain. Dan gue yakin lo juga paham bahwa di keluarga atau mungkin di circle lo, kalau lo nggak punya cerita baru untuk lo bawa ke tongkrongan, ke circle lo, misalkan nih kita udah memasuki tahun baru nih atau akhir tahun, dan pasti kan akan ketemu keluarga. Kondisinya suka nggak suka lo punya sesuatu untuk diceritain, karena kalau nggak punya bakal tensin banget dan kumpul keluarga akan jadi sangat menyakitkan. Dan ketika lu nggak punya cerita dan lu dipaksa ngumpul sama mereka, dan pada akhirnya kalau misalkan lu diminta cerita, mungkin lu bisa ceritain mungkin ya gue tahun ini punya teman yang ngeselin banget, terus lu ceritanya ya teman lu panjang. Ya orang bakal kayak, kenapa lu ceritain temen lu sih, emang lu hidup lu ngapain sih satu tahun ini? Atau kayak gua tahun ini punya resolusi ABC dan gua udah coba praktekin segala macam. Gue belum praktekin 100% sih, misalkan lebih disiplin dalam tidur, lebih disiplin dalam makan, kayak gue coba praktekin sih, tapi gue belum praktekin banget karena gue masih fokus sama kuliah, fokus sama bisnis, atau fokus sama komunitas. Jadi gue belum punya waktu untuk bangun habit baru. Oh, tapi temen gue sukses kok ngerjain habit itu. Ya gimana ceritanya? Gitu. Atau mungkin dalam hal-hal kayak yang lebih fundamental seperti keagamaan, pasti lucu sih kalau misalkan tokoh-tokoh agama kita masing-masing cerita, tapi ceritanya cerita orang gitu. Misalkan mau cerita soal kenapa kita harus ngikut Tuhan. Terus tiba-tiba yang diceritain adalah kisahnya orang, misalkan kisahnya nabi lain atau kisahnya orang-orang lain. Akan lucu ketika lu ngikutin orang yang cerita hidupnya cerita hidup orang lain gitu. Itu sama kayak lu ngikutin fake selebgram atau fake public figure lah yang banyak banget di media sosial sekarang. So, pada akhirnya menurut gue, setiap dari kita sih harus punya cerita kita masing-masing, pengalaman kita sendiri, dan meskipun orang bilang kayak pengalaman orang lain adalah guru terbaik gitu ya. Maksudnya kalau ada yang bisa orang lain alami dan lu pelajarin, lu nggak perlu jalanin sendiri. Bagi gue sih pengalaman sendiri selalu jadi guru terbaik sih. Pengalaman sendiri itu selalu punya nilai jual, nilai power untuk menginspirasi yang beda. Gitu. Dan ya kayak gue sampein sekarang, ini semuanya, atau ya mainly lah, adalah pengalaman-pengalaman gue secara genuine mempelajari orang dan dicampur dengan pengalaman gue sendiri, coba praktekin apa yang gue rasa jadi alasan baca itu nggak cukup. Gitu. Dan itulah, dan ketika gue bilang gue coba nggak baca doang dan implementasiin karena gue takut otot-otot kompetisi gue, otot-otot mental gue nggak tajam, ketika gue takut bahwa ilmu gue hanya jadi alat yang nggak kepake, dan ketika gue takut bahwa gue hanya tinggal dalam bubble di mana gue merasa gue pintar padahal orang nggak ada yang dengerin gue. 3 motivasi ini udah bikin gue sampai sekarang ya bisa ya menang lomba di berbagai tempat, ikut beasiswa, bisa diterima magang, dan banyak hal lain. Bahkan gue udah mulai bisa mendanai hidup gue sedikit demi sedikit dari apa yang gue kerjain sekarang. Dan itu semua terjadi karena gue memutuskan untuk baca buku, tapi baca bukunya nggak cuma untuk baca, tapi untuk dipraktekin. Untuk nutup, mungkin gue mau ajak teman-teman aja untuk yuk, apapun yang lu tahu, yang lu pelajarin, di 2023 bikin resolusi yang lebih real. Lu mau bikin komunitas kah? Lu mau bikin bisnis kah? Berapa gede bisnisnya? Mau dapat berapa duitnya? Atau kalau lu mau kerja di perusahaan apa? Di bidang apa? Lu mau capai tahapan karir seperti apa? Atau mungkin kalau yang mau bangun rumah, pengen berkeluarga, dan sebagainya, let's make something real.
sesuatu yang dasarnya adalah implementasi berdasarkan pengetahuan yang udah lo punya. Dan gue selalu percaya ketika lo memutuskan untuk lo mengeksekusi sesuatu yang lo tahu teorinya, lo pasti lebih pintar, itu jaminan. Tapi juga lo akan jadi orang yang berbeda. Karena pengalaman sendiri itu sebenarnya ngajarin kita kayak hal-hal yang teoretiknya gampang lah, tapi implementasinya susah. Tentang lebih sabar, tentang lebih percaya proses, tentang lebih take things one at a time. Itu hal-hal yang kayak teoretik, tapi hanya bisa lu percaya bahwa itu benar kalau lu udah eksekusi teori apapun yang lu udah baca dari buku. So, itu aja teman-teman buat konten kali ini. Semoga ini sedikit banyak membantu lu untuk percaya bahwa baca buku itu nggak cukup, dan bahwa segera eksekusi, implementasiin apa yang udah lu pelajarin hingga saat ini. Jangan sampai lu punya banyak ilmu, tapi ilmu-ilmu itu hanya mendem di otak lu. Terus lu akan jadi orang-orang yang grumpy, yang cuma, I wish I did this, I wish I did that. Dan kayak, lu akan jadi orang yang pengen ngajarin semua orang, karena lu pengen hidup orang lain menjadi hidup yang lu pengenin di awalnya. Itu kayak projection ya. Kayak gua dulu belajar tentang masak, tapi gue nggak pernah berani untuk jadi koki karena seleksinya susah, atau gue males kerja sama orang dan sebagainya. Terus tiba-tiba lu ngajarin semua orang masak, dan lu mendorong semua orang untuk jadi koki karena lu pengen mereka menghidupi hidup yang lu pengen gitu. Gue nggak pengen teman-teman terpaksa melakukan itu simply karena we don't make decision to implement what we know from right now. Itu aja teman-teman, semoga video ini membantu. Thank you so much. Bisa like dan share, juga komen di bawah apa yang pengen lu jadiin resolusi untuk 2023 dari video kali ini, dan semoga kita bisa ngobrol lagi, baik di sini di YouTube maupun di Instagram, Twitter, atau akun-akun media sosial gue yang lain yang bisa lu cari atau connect di komen atau di deskripsi video kayaknya. Itu aja teman-teman, thank you so much, dan sampai jumpa. Selamat menjelang 2023, dan ayo baca buku, pelajarin, sering-sering nonton review buku di Pemimpin, dan setelah itu jangan lupa implementasiin. Gue tunggu implementasi kerennya di 2023. Bye-bye.